Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lonasari, di mana channel ini akan terus menyampaikan kisah Islami penuh hikmah kepada teman-teman semua di rumah untuk kita simak bareng-bareng dan kita ambil sisi baiknya dari kisah ini. Di mana kisah kali ini berjudul Hadiah untuk Jibril. Ibrahim adalah utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah sebagai rumah Allah atau Baitullah. Sebagai nabi, ia memiliki kekukuhan sifat yang sangat tinggi. Ketika iblis menggodanya agar melanggar perintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail, ia dengan tegas menolak, bahkan melempar iblis dengan batu. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai seorang hamba Allah yang hanif atau lurus dan selalu berpasrah diri. Ketakutannya kepada Allah sama besarnya dengan cintanya kepada Allah pula. Apabila ia mengingat kesalahannya, gemetarlah seluruh anggota tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hatinya bergemeretak kencang hingga bisa didengar sejauh 1 mil. Saking kencangnya, ia nyaris jatuh pingsan. Oleh karenanya, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril dan ia berkata kepada Nabi Ibrahim, Allah menyampaikan salam untukmu dan berfirman kepadamu demikian. Mengapakah seorang kekasih begitu takut kepada kekasihnya? Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, Hai Jibril, jika aku teringat akan kesalahanku, maka yang terfikir olehku hanyalah siksanya, sehingga aku akan melupakan jika dia adalah kekasihku. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga seorang kekasih Allah yang tak pernah bergeser hatinya dari mengingat Allah. Pada mulanya, ia adalah seorang yang kaya raya. Ternaknya memenuhi lembah-lembah. Untuk menjaga ternaknya yang banyak, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memelihara 12.000 anjing pemburu. Masing-masing anjing mengenakan kalung rantai yang terbuat dari emas. Diberikannya kalung emas kepada anjing tersebut bukan karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyombongkan diri, melainkan karena ia menganggap bahwa emas najis bagi dirinya. Karena itu, hanya hewan yang memiliki najis yang pantas memakai perhiasan emas. Kadang-kadang Nabi Ibrahim memperhatikan ternaknya dari atas bukit yang tinggi. Hal itu membuat para malaikat bertanya-tanya, bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mengingat Allah sementara ia sibuk bergelimang dengan kekayaan berupa ternak yang banyak. Para malaikat kemudian bertanya kepada Allah, Ya Rob, sesungguhnya Ibrahim memiliki harta kekayaan, anak dan istri. Maka bagaimana engkau bisa menjadikan ia sebagai kekasihmu di tengah kesibukannya dengan hartanya itu? Rasa penasaran para malaikat itu dijawab oleh Allah dengan berfirman kepada para malaikatnya, Janganlah kalian melihat kepada tampilan luar dari hambaku itu. Jangan pula kalian melihat kepada harta kekayaannya yang berlimpah. Akan tetapi, perhatikanlah pada hatinya dan amal perbuatannya. Sesungguhnya tak ada di hati kekasihku itu rasa cinta sedikit pun kepada selain aku. Jika kalian ingin mengujinya, temuilah ia. Syahdan, malaikat Jibril diutus Allah untuk datang menemui Nabi Ibrahim. Ia menyerupakan diri sebagai manusia biasa. Ia menemui Nabi Ibrahim. Uluk salam kepadanya. Ia bertanya kepada Nabi Ibrahim, milik siapakah ternak-ternak ini, Tuan? Semuanya itu milik Allah, namun sekarang sedang berada di tangan saya, jawab Nabi Ibrahim tegas.
Malaikat Jibril mulai melancarkan uji coba. Seberapa besar kecintaan Nabi Ibrahim terhadap hartanya? Bersediakah engkau menghadiahkan kambingmu itu barang 1 ekor saja untukku? Tanya malaikat Jibril. Nabi Ibrahim tidak mengerti siapa yang meminta hadiah kambing kepadanya, karena memang Allah tidak memberitahunya. Ia menjawab, "Berzikirlah kepada Allah, aku akan menghadiahkan 1/3 dari jumlah kambing itu kepadamu." Mendengar jawaban Ibrahim, malaikat Jibril takjub. Ia hanya meminta hadiah 1 ekor kambing, tetapi Ibrahim justru bersedia memberikan 1/3 dari ternaknya, hanya dengan syarat ia harus berzikir kepada Allah. Malaikat Jibril pun membaca kalimat zikir, Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Tuhan kami, Tuhannya para malaikat dan ruh. Demikian bunyi zikir yang dilafalkan Jibril. Ibrahim mendengar bacaan zikir Jibril. Ia merasa senang. Ia pun menyuruh Jibril berzikir lagi. Berzikirlah lagi untuk yang kedua kali. Ambillah separuh dari jumlah ternak yang ada itu, ujar Ibrahim. Jibril mengulang bacaan zikir, Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Ternyata Ibrahim tak berhenti sampai di situ. Ia justru meminta Jibril mengulang kembali bacaan zikir untuk ketiga kalinya. Berzikirlah sekali lagi. Aku akan menyerahkan semua kambing itu kepadamu. Berikut penggembala dan anjing-anjingnya sekalian, ujar Ibrahim. Jibril mengulang bacaan zikirnya, serupa dengan bacaan pertama dan kedua. Tentu saja Jibril berzikir bukan untuk memperoleh hadiah kambing. Jibril sama sekali tak memerlukan kambing itu. Ia hanya mengikuti perintah Allah untuk memperlihatkan kepada para malaikat betapa tak berartinya semua harta kekayaan di mata Ibrahim. Di hatinya hanya ada Allah semata. Jibril mengikuti perintah Ibrahim agar membaca zikir lagi untuk keempat kali. Berzikirlah kepada Allah untuk yang keempat kalinya, dan nyatakanlah dirimu sebagai seorang hamba Allah. Demikian perintah Ibrahim. Serta merta Jibril membaca kalimat zikir, Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh, ucap Jibril. Jibril merasa kagum akan kecintaan Ibrahim kepada Allah, sehingga harta kekayaannya dihadiahkan begitu saja kepada orang lain, hanya karena bacaan zikirnya. Belum sempat Jibril menerangkan siapa dirinya, Allah lebih dahulu bertanya kepada Jibril, Jibril, bagaimanakah hasil ujianmu? Bagaimana pendapatmu tentang kekasihku? Tuhan, sesungguhnya ia sebaik-baik kekasih, jawab Jibril. Ketika Jibril beranjak, Ibrahim segera menyapanya. Ia berkata, sesungguhnya engkau telah menjadi pemilik semua ternakku, berikut penggembala dan anjingnya. Bawalah mereka semuanya, karena aku telah menyerahkannya kepadamu. Ibrahim memanggil penggembalanya, memerintahkan agar menghalau seluruh ternak beserta anjing-anjingnya ke arah mana yang diinginkan pemilik baru. Melihat itu, Jibril tersadar. Ia harus menjelaskan kepada Ibrahim siapa dirinya. Jibril segera kembali ke bentuk aslinya. Ia berkata, Ibrahim, aku ini Jibril. Aku sama sekali tidak berhajat kepada kambing-kambing itu. Aku hanya ingin mengujimu.
Namun Ibrahim tidak mau menarik kembali apa yang menjadi janjinya kepada Jibril sewaktu menyaru sebagai manusia. Jibril, aku Khalilullah, kekasih Allah. Sungguh aku tak akan menarik apa yang sudah kuberikan kepadamu, jawab Ibrahim. Allah memberi jalan tengah. Ibrahim diminta menjual ternak itu. Hasil penjualannya dipakai membeli berbagai rupa barang dan tanah. Barang dan tanah itu diwakafkan kepada seluruh fakir miskin. Begitu banyaknya hasil yang diperoleh dari ternak, sampai orang-orang kaya di negeri itu akhirnya memperoleh bagian dari wakaf. Penggunaannya dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dari generasi ke generasi hingga hari kiamat. Nah, teman-teman semua di rumah, sampai di situ kisah yang Ona ceritakan tentang hadiah untuk malaikat Jibril. Hikmah yang bisa kita tarik dari kisah ini tak lain adalah sebegitu besarnya cinta dan kasih Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ia tidak memperdulikan harta kekayaannya. Harta kekayaannya yang sungguh melimpah tidak ada artinya. Di hati beliau hanya ada Allah semata. Semoga ini bisa jadi renungan bagi kita semua ya teman-teman ya. Sampai ketemu di kisah Islami penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.